perjalanan kami di lain. Terus umpama sumber iki dibangun sing apik nah ngono piye? Asal apa boten? Pemirsa lain dunia, malam hari ini perjalanan kita berhenti di salah satu sumber yang berada di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Tepatnya berada di Desa Nduwet, Dusun Babatan. Ada kisah-kisah menarik terkait dengan cerita masyarakat bahwa sumber ini terjadi karena adanya pasangan pengantin yang hilang, sehingga tempat ini disebut sebagai sumber pengantin. Bagaimana sebetulnya kisah terkait dengan pasangan pengantin yang hilang tersebut dan asal mula terjadinya sumber ini? Maka ikuti perjalanan kami di lain dunia. Bisa kita lihat di sini masih terdapat banyak pohon besar. Lokasinya memang berada di tepi jalan desa tentunya, tetapi ini masih banyak kita lihat ada pohon-pohon yang besar, dan tempat ini sepertinya juga digunakan untuk tempat wisata begitu. Nah, mungkin dikelola oleh desa atau bagaimana, ini tentu kita lihat ini ada jalan-jalannya yang tertata rapi, bunga-bunga yang juga tertata rapi. Sepertinya tempat ini digunakan untuk wisata. Kita mencari informasi dari warga sekitar terkait dengan tempat ini. Ikuti perjalanan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar Riza Zakaria, Pak. Kula Pak Bisri. Pak Bisri, asli warga mriki nggih? Alhamdulillah asli. Riza Zakaria nggih. Pak Bibit, Pak RT menika. Oh, Pak RT ne, nggih. Berarti panjenengan asli mriki. Nggih. Niki ada informasi, Pak, masuk ke kami, ke redaksi Lain Dunia KSTV terkait dengan tempat niki. Berkaitan dengan bahwa tempat ini disebut dengan sumber pengantin. Mungkin menurut warga, menurut jenengan sebagai RT-nya. Nah, lek panjenengan sebagai perangkat juga? Nggih. Oh, ngaten. Kaur Kesra. Oh, Kaur Kesra. Nah, Nggih. Mungkin bisa memberikan informasi, Pak. Monggo, Pak. Nggih. Monggo Pak Ibet sebagai RT-nya. Dengan keadaan ini. Nggih. Oh, ngoten. Nggih. Nalika zaman rumiyin niku menurut critane nggih. Nggih. Dari critane mbah-mbah nggih. Nggih. Niku enten satunggale kemanten. Nggih. Lajeng mantene waktu kirap nggih, langkung daerah mriki. Nggih. Lajeng enten sing cincine niku anu napa niku? Jeblok. Niku langsung dipendhet dipundhutne sing jaler. Tunggak dipundhut ning jaler ngoten, lajeng sing jaler ical. Lajeng sisi ya langsung ical pindah nutupi ngoten daerah-daerah mriki. Terus icale teng pundi niku mboten sumerep nggih? Sumerep, tapi kenyataannya kan langsung daerah mriki ngoten. Oh, ngoten. Jadi akhirnya sumber niki disebut sumber pengantin nggih. Nek dari sisi pemerintah desa, Pak, niki sepertinya buat tempat wisata nggih. Napa untuk tempat wisata atau memang Ya kelihatannya ngeten ke depan memang ada wacana sumber ini akan dikembangkan. Ada wacana begitu. Namun dari sampai hari ini ya belum ada istilahnya apa itu yang dari pengembang, dari pengembang ya. Kemarin juga ada yang sudah melihat, tapi kelihatannya belum ada koordinasi dengan desa. Yang intinya ya mulai sekarang, mulai hari ini kan sudah banyak yang berkunjung ke sini. Bahkan ini warungnya sudah setiap hari tidak buka. Gitu. Terus terkait dengan mitosnya, Pak, mungkin ada cerita-cerita mistis tentang tempat niki. Wonten cerita mungkin dari warga, mungkin pernah, oh di sini tempatnya ini gini, pernah ketemu niki ngoten, mungkin ada yang muncul, yang biasa muncul. Iya, yang biasa muncul napa? Muncul kadang-kadang anu
enten sing Lestri, napa niku, Nggih. lajeng antar malih, terus napa niku enten sing kula nggih kula ageng kadang Nggih. niku wonten niku. Nggih. Sing rata-rata sing semerep niku yang setri. Nggih. Tari setri bajunya putih tapi panjang ngoten lho ini. Kayak mriki niku. Nggih, jadi memang warga ceritanya ngoten nggih. Berarti kan memang cocok dengan yang kita saya rasakan di tempat ini ngoten. Ini dari desa, karena dari mewakili panjenengan selaku ini kan Kaur Kesra nggih. Saya berkaitan dengan tempat ini. Mungkin ada nggak tempat-tempat ini digunakan untuk golek nomor napa-napa ngoten nggih. Berkaitan dengan niku ngene Cobi. Wonten apa mboten niki, Mas? Kalau dulu ya ada, tapi kelihatannya sekarang kok ya sudah berkurang. Sudah berkurang. Mungkin berarti lek berkurang niku masih ada tapi berkurang ngoten nggih. Ya kalau sekarang ya arahannya ya itu, kalau nanti dikembangkan ya mungkin untuk tempat wisata. Oh, ada. Mungkin ada harapan, Pak, jenengan sebagai RT, panjenengan dari pihak desa mungkin ada harapan kepada masyarakat baik yang berkunjung di sini atau mungkin harapan kepada pemerintah, baik pemerintah. Karena ini acara Lain Dunia di KSTV nanti akan ditonton oleh bahkan seluruh Karesidenan Kediri dan juga di luar Karesidenan Kediri, bahkan mungkin nanti juga di channelnya KSTV ataupun mungkin di channelnya Padang Hati Official. Jadi akan ditonton oleh orang sedunia nih. Nah, kira-kira ada harapan buatan dari panjenengan kepada warga-warga yang nanti berkunjung ke sini ngoten. Pesan atau kesan ngoten. Ini kula nggih upami sumber niki terus ditambah wisata. Nggih. Kula nggih sangat setuju. Nggih. Saya setuju, tapi lek gamel untuk warga yang berkunjung di sini enten pesene napa mboten misalnya. Nggih, mungkin dari dari Pak Bisri selaku Kaur Kesra nggih. Ya, yang jelas memang bahkan mungkin sudah menjadi konsep dari Pak Kepala Desa Nggih. dikembangkan untuk wisata. Nggih. Kalau ke warga tentunya dengan dijadikan tempat wisata, otomatis kan kita mengangkat ekonomi masyarakat yang ada di lingkungan. Nggih. Kalau mengenai mitos-mitos yang seperti itu Nggih. dikatakan tadi oleh Pak Pipit, yaitu tergantung pribadinya masing-masing. Nggih. Bagaimana menyikapi dengan adanya mitos-mitos yang mungkin membahayakan dan lain sebagainya. Yang jelas harapan dari desa ya masyarakat berkunjung ke sini ya tetap mengedepankan sopan santun, hati-hati agar semuanya selamat, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu juga adab, Pak nggih. Gimana? Adabnya juga Oh yang iya, penting ya adab di tentu. sini. Ya. Iya. Karena kadang-kadang tempat wisata itu terus akhirnya sekarang disalahgunakan menjadi tempat untuk melakukan maksiat. Nah, ini yang berbahaya nggih. Iya. Jadi pemirsa Lain Dunia, ingat nggih, ketika berkunjung di sini sebagaimana pesannya dari pemerintah desa tadi bahwa kalau berkunjung di sini jaga adabnya, gunakan tempat ini dengan sebaik-baiknya, panjenengan juga harus merawatnya di tempat ini dengan sebaik-baiknya, jangan kotori tempat wisata. Oke, jangan gunakan tempat wisata untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Oke, terima kasih Pak Bisri, Pak Bibit. Oke, insyaallah Oke. nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan, nanti bisa ikuti perjalanan kami. Oke, nanti untuk ikuti perjalanan kita dari awal hingga akhir. Monggo, oke, nanti. Terima kasih. Tetap ikuti perjalanan kami di Lain Dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ulan ya? Iya, Oh iya, Mbak Ulan Dua Bening. iya betul. Bener nggih ya? sekali. Nggih, tadi kita sudah dikonfirmasi bahwa malam ini panjenengan hadir di sini. Nggih, untuk mendampingi kita ya pemirsa Lain Dunia, bahwa malam hari ini perjalanan kita tidak hanya berdua, nah, tidak hanya sendiri. Ternyata malam hari ini tim telah mempersiapkan bintang tamu buat panjenengan semuanya, Mbak Ulan Dua Bening. Ya, oke Mbak Ulan. Ya. Nah, malam hari ini kita untuk penelusuran di Sumber Bening ini, Mbak. Kira-kira ada kiat Kebetulan namanya juga sumber bening. Sumber Manten ya keliru ya. Saya kira Mohon kok maaf, sama kan? Iya, Sumber Manten. Sumber Manten. Ya, sudah ada persiapan kiat-kiat panjenengan ya, setelah diberikan informasi bahwa panjenengan diminta untuk menjadi bintang tamu di sini di Lain Dunia tentunya. Oh iya. Ya, saya sendiri kiat-kiatnya apa ya? Pokoknya saya yakin berdoa saja baik-baik. Berjalan dengan lancar Oh, acaranya. iya. Saya juga kondisinya baik-baik aja. Oh iya gitu. Kok Iya. sepertinya agak Iya. mendredeg atau Ya, kebetulan lagi radang. oh lagi ada nggih. Jadi Mbak Wulan ini termasuk salah satu dari duo
Bening ya, penyanyi kondang dari kota Kediri. Tentu akan menarik ya perjalanan kita malam hari ini, ditemani oleh Mbak Ulan dari Dua Bening. Gini Mbak Ulan, kita juga sudah janjian dengan Gus Kobir yang dari Pondok Nasrullah Ngantru Tulungagung yang malam hari ini kita undang untuk datang ke Kediri tentunya. Nah, jadi kita cari, kita tadi belum janjian di mana beliaunya, kita coba untuk mencari di mana beliaunya. Oke. Iya, iya. Monggo kita ikuti perjalanan kami. Siap. Monggo Mbak Ulan. Iya. Ya, ini banyak Mbak, ternyata ada banyak pohon-pohon besar yang di sekitar sini Mbak ya. Iya, Ini kelihatan. nanti mau dibuat tempat wisata, nanti dikelola untuk wisata. Nah, nanti siapa tahu nanti ada panggung hiburannya, Iya, kemudian bisa undang Dua Dua Bening. Bening tentunya nggih. Iya. Nggih. Bisa Abir kok. Kita coba tadi di mana nggih? Iya, coba kita cari. Nggih, kita coba. Jadi janjiannya memang di sini ya, tempatnya di sini. Mungkin beliaunya atau lagi istirahat di mana? Oh ya, benar kan? Jadi kita sudah feelingnya beliau ada di sini ya. Ternyata. Assalamualaikum Gus. Ye, nah ini ternyata. Ye. Kita ketemu di sini, Gus. Ye. Mana Gus? Sehat? Alhamdulillah sudah sehat. Lagi persiapan Gus? Lagi persiapan, lagi ritualan. Lagi ritual. Jadi sudah dirituali sebelumnya ya. Biar nanti ketika tidak ada halangan perjalanan kita Semoga sejamin lancar saja. Oke. Malam hari ini Gus, ada spesial Gus. Kita kedatangan tamu, bintang tamu kita dari Dua Bening Gus. Iya, Gus. Perkenalkan saya Wulan. Iya, Wulan dari Dua Bening. Iya. Tentu akan menarik perjalanan kita malam hari ini. Oke, ikuti perjalanan kami loh bersama Gus Kobir dari Pondok Nasrullah Ngantru Tulungagung dan saya Gus Rizal Zakaria pengasuh Padepokan Padangati dan Juga Mbak saya Wulan Dua Bening. Tetap di Lain Dunia. Pemirsa Lain Dunia, kita masih di Sumber Manten di Babatan Duet Wates Kediri. Kita coba untuk melakukan mediumisasi, mencari informasi. Tadi warga sudah Gus, saya tadi sudah tanya-tanya ke warga, cuma kita nanti mau dari sisi gaibnya terkait dengan misteri-misteri yang ada di Sumber Manten sini. Ya, kita siapkan mediatornya, monggo kita panggil mediatornya, monggo. Mungkin Mbak Ulan bisa agak melebar sedikit. Iya. Bisa disiapin menjaga sebelah sana. Monggo, Pak. Ini Mas, Pengetan itu lah. gak sandalan dulu. Sudah siap Mas ya? Siap ya? Ini sudah mulai masuk sempurna. Kita coba tanya. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Panjenengan sinten? Iya, yang ada di sana. Iya, benar. Yang ada di sana. Jenenge sinten? Sumerang mboten? Mboten. Gak duwe jeneng. Gak ada jeneng mboten? Mboten. Jadi gak ada jeneng. Terus panjenengan teng mriki napa? Tugasnya napa?
Oh, panjenengan yang menjaga tempat niki. Sing ini dia mau ngambil, ada yang mau masuk lagi, ada yang lebih kuat yang mau masuk sebenarnya. Ya, ada yang lebih kuat teman-teman kamu. Tuh, yang mau kuat masuk lagi. Ya, iya kan? Nah. Ini sosok yang tadi ya, nyala itu ya. Tadi nyala sebelah situ kan yang nyala di atas. Nah, ini yang lebih bagus. Jangan. Assalamualaikum ya Goib. Marah nih. Yang marah nih. Nuwun sewu Mbah Kakung. Nah, gitu. Nggih, Dia marah nih datangan kita. dalem teng mriki badhe silaturahim dalem panjenengan. Nggih. Nggih. Batas informasi berkaitan dengan tempat niki. Panjenengan bisa memberikan informasi mboten? Ora iso lah nyapa ora iso. Piye? Kene kan. Lah pengen golek informasi kok nyeluk liyane. Lah kula pengen panjenengan kok sing mlebu dhewe iki mangkok. Nyapa kula wis nyeluk kok dadak panjenengan mlebu dhewe. Kok nyampekne apa? Enak apa? Neng ngono kan oke. Yo kan mlebu pisan to. Enak akeh. Kon mlebu pisan. Sing paling kuat wae kon mlebu kene. Mudah-mudahan fisiknya kuat nggih, mudah-mudahan. Mudah-mudahan fisiknya kuat. Hati-hati. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Piye? Tuh, kula dugi mriki sae pun pamitan, wis tak tawasuli, wis tak pamiti. Kula pengen padus informasi berkaitan dengan tempat niki mawon. Piye panjenengan saged memberikan informasi? Saged berikan informasi? Saged mboten? Ya ampun nesu jenengan. Lah nyapa nesu? Lah kula golek informasi. Lah kok jenengan nesu nyapa? Lah sire piye jenengan? Celon ulak kae. Piye? Celon ulak kae. Iya ta? Nuwun sewu Mbah Kakung, nuwun sewu. Nuwun sewu. Ngapunten. Dalem menika sowan mriki menika namung silaturahim. Ngoten nggih. Keparengipun napa mboten? Kula pengen semerep tentang masalah nguwak napa to niki teng tempat napa kok situs warga kok napa aturan napa Sumber manten. Sumber Nah, manten. berkaitan dengan niku. Napa nggih kok mriki kok Diarani sumber manten niku lho. Kalau niku mawon kula mboten ngusik ketenangan Panjenengan. Mboten. Namung kepengin semerep, sakwise semerep nggih mboten Disampun. apa-apa sampun. Namung ngoten Mbah Kakung. Dalem. Pripun? Terus nyapa? Ya mungkin panas nggih ketika tadi jenengan ritual di atas tadi untuk penjagaan tadi panas nih. Jadi marah dari awal. Nggih mboten usah nesu, mengke kula tambani. Nggih. Asyhadu an la ilaha illallah. Mati. Ayo kekuatan tapi Monggo. Ding saksianmu. Hati we. Jangan lari kamu. Gak usah melayu. Tak remuk. Kok kenal aku we? Heh. Remuk piye we?
Mboten usah ajeng, mboten usah mlajeng. Ya apa sih kon niku? Tolong dibantu siapa? Terus sepertinya kameramen kita juga Iya. kena nggih. Siapa? Anu, aku kan. Darah toh? Darah. Nih, darah nggih. Kameramen kita muntah darah. Tisu. Enak. Anu ora. Ini steam nggih. Kita tadi ular itu yang di atas itu yang Nggih. ekstrim. Emang- Belum turun itu, masih lari aja. nggih. Rajanya belum turun, nanti kita ambil lagi di medomisasi lagi, kita ingin menguak masalah Terkait dengan tempat Terkait ini, dengan tempat tempat ini. sumber manten. Kita itu semuanya tadi siap. belum begitu siap nggih. Kita Iya. sebenarnya masih pembahasan dulu lah, ternyata sudah masuk itu tadi yang kuat itu. Nggih, kita masih coba untuk modifikasi lagi Gus ya. Iya, siap. Informasi terkait dengan tempat ini tentunya nggih. Tetap ikuti perjalanan kami di lain dunia loh ya. Pasti akan ada cerita-cerita menarik terkait dengan tempat ini. Jangan lupa juga ikuti kami di channel Padang Hati Official. Nah, karena akan tayang juga. Sekarang lanjut dulu. Pemirsa lain dunia, Gus Gabir dan Mbak Wulan Dua Bening. Oke, gimana Mbak pengalaman? Ini baru pertama ya? Pertama kali. Pertama kali. Ini pengalamannya gimana? Ya, dredeg, ekstrim banget bagi saya. Terus, gimana gitu loh rasanya. Gimana gitu? Ya ada takut-takut. Lebih dredeg ketika naik panggung atau ikut lain? Ya, dredeg banget ini. Oh gitu ya. Tapi misalnya nanti diundang lagi pasti siap. Iya. Tapi nanti, malam ini nanti pembuktian loh ya. Jadi nanti jenengan saya tinggal di sebelah sana, di bawah pohon bambu sana. Nanti kita ngawasi dari sini. Tinggal saya lari. Ya, jadi salah siap nanti ya. Ya. Iya, terus ikut lagi pulang. Iya. Ya, kita tinggal sini sekitar 15 menit nanti di pembuktian baru kita dari sini ya. Nanti kalau sudah nggak kuat, sampaikan tangan. Iya, pasti. Iya. Belum ada 15 menit sudah lantai. Ya, bulan. Gus Gabir, kita nanti akan modifikasi lagi itu. Nah, masih itu. Kita belum menguak informasi terkait dengan itu. Kita coba nanti beberapa mediator misal yang bisa memberikan informasi tentunya terkait dengan sumber manten gitu. Oke, kita coba. Monggo mungkin ada yang mediatornya terus bisa dipanggil. Monggo, nun sewu mediatoripun saking pundi monggo? Nah, Nggih, monggo. kita monggo. Nggih, nggih. Itu nggih saking pundi niki? Lagu ini anggota Padang Hati karena pakai seragam pendekar hikmah. Oh, iya. Nah, oke, ini anggota kita. Sudah siap? Insya Allah siap. Oke, monggo. Tapi bisa dibantu di belakang saya. Di depan. Iya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Gaib. Assalamualaikum ya Gaib. Nggih. Monggo. Nuwun sewu. Mbah Kang niki kali sinten nggih? Nuwun sewu Mbah Kang nggih. Nuwun sewu. Niki kali sinten? Assalamualaikum ya Gaib. Nuwun sewu. Dalam badhe sowan teng mriki, badhe silaturahim. Ngoten nggih. Angsal nggih. Dalem teng mriki silaturahim dhateng panjenengan. Pengen semerep napa to sejatosipun sumber manten niki nggih.
namung ngoten mawon. Dopi diparingi informasi ngoten Mbah Kakung. Monggo mangkaaken. Dalam? Saged ngomong banter mboten? Apa? Kula namung tanglet. Masalah niki lho napa niki? Sumber manten. Sumber manten niki napa to maksudnya sumber manten niki lho? Kok diarani sumber manten niku napa? Sumber manten niki napa? Ngoten lho. Napa niki sumber manten niku napa? Sumber manten niki napa? Nggih. Oh, sing arane sumber manten iki wong-wong ngono kuwi. Asline piye? Asline napa? Asline napa to mriki tempat napa? Iki sing tuwa dandane. Oh, ngoten. Nggih. Jadi aslinya adalah napa ngarani kan mriki? Tempatnya sing sesepuh mriki. Rumah. Oh, mekarten. Omahe sinten mriki? Oh, Mas sampean. Lan jenengan sinten? Sapa jenenge? Mangku. Mangku sumber pripun? Mangku sumber banyu napa? Sampeyan lek ngomong sing genah to, Mbak. Nek ngomong ora genah engko tak. Sing genah to sing matur. Nggih. Gak telaten aku kon ngomong gak genah-genah. Nyapa iki? Iya, ngerti anak buahmu akeh. Terus nyapa arepan? Ora mateni aku ora mateni aku golek informasi. Sopo to sing arep mateni iki? Lek ngomong sing banter to, Mbah. Aku ki arep golek informasi berkaitan dengan tempat iki ngono lho, Bos. Piye? Nah, sumber manten. Ngono lho penak. Ngopi sik piye? Untunge bakule ora buka ngono ya demit pakane kopi sik. Piye? Nah, iki sumber manten iki lho diarani sumber manten iki nyapa? Ya kowe sing ngarani bangsa. Oh, sing ngarani bangsaku, berarti menungso. Lah kuwi asline sumber apa? Enak jenenge ora? Sumber Banyunaga. Oh, sumber Banyunaga. Anggenang ngono to, Bos. Ngono. Terus jadi jenengku. Oh, sampean Mangku sumber Banyunaga. Ngono to, Gemeng. Eyang Mangku sumber Banyunaga. Sumber Naga. Ngono to. Jadi malah diarani sumber manten. Terus ceritane bahwa dhisik enek manten ngilang kuwi tenan apa ora kuwi? Ya kuwi syarat aku ngarane dadi raja. Dadi syarate. Tapi ilange nang ndi? Yo nang kene ta? Terus ngono. Lah terus nganune asline kuwi nek endi kejadiane yo nang kene nek sumber iki apa nang nggon-nggon liya? Heeh. Lho kok enek loro nang kene sisi apa iki? Apa? Aliyane jebrone. Nah. Mbok dudut sikile ngono, terus mbok dilat. Mbok diputer, didilat, dicelupin. Nggih. Ya. Nggih, Mbah, nggih, betul. Ya, berarti memang pernah kejadian dulu kuwi ada wong loro sepasang suami istri ngono to. Tapi memang ora anu iki to, ora gara-gara kuwi terus malah metu banyune ora. Ora, jadi sumbernya memang sudah ada sumber Banyunaga ngono. Sing karane dhisik iki. Terus krana mergo loro kuwi malah enek kejadian kuwi karo wong-wong diarani sumber manten ngono. Jarane ngono. Oh, ora ngerti sumber mantene piye, tapi heeh.
Aku campur kamu. Hah? Takok yo aku ya aku. Lah kemang tak celuk ana sing ngamuk, kemang sapa kemang? Anak buahmu. Bocah-bocah. Gua bocah-bocahmu. Lah sampean ning kene berarti perane sampean kuwi sing mbau reksa. Lokasi iki. Lah ngoten sekecap. Lah ngono kan penak to Katmang. Aku ket mantel kok. Oh, ndelok. Kula pun semer. Ini ndelok syuting lah ngono iki ngono. Aku angkat Nggih. Nggih, sami mawon ngoten nggih. Kula nggih saged ningali jenengan kan ngaten Heeh. niku kula nggih mendel mawon. Heeh. Kula wau nggon pun foto ae. nggih. Kula sampun permisi nggih to. Sudah permisi api-api, Mang. Sampeyan wis tak kirimi kabeh, tak umum, tak jamak, tak kirimi Fatihah. Ngono lho mangki. Lah kok malah dadek rame. Nyatu ya awak. Ya yo bener ora nggawa apa-apa, lha jalukmu apa? Enak men jaluk. Aku calon wangi-wangian sing tutuk sangka banyu tutuk sangka. Beh, jaluk wangi-wangian sing dudu sangka banyu sangka. Dewi, Duh, ayo wangine ambune. Jalukmu apa? Sing ora konggone banyu, ora konggone apa? Sing pantel sangka. Sangka wit. Oh, berarti menyan. Aku nggawa dupa sing rena 3 sitok ana menyan. Jikun Tolong nang mobil. ambilkan. Ada diambil. Percaya meneng kabeh. Ya, ora ngerti kelanggenamu. Ya wis. Ngerti aku. Sakniki pun ngertos kelanggengan panjenengan. Nggih, Bapak. Ya diambil, Kak. Tadi sing tak suruh bawa Tadi sudah bedikan. Nggih, ngoten kan lek ngeten enak to. Sip, mantap. Nggih kula padha nika. Engko lek anak buahmu kersane anak-anakmu kersane mboten rewel ngoten. Nggih, nggih. Nek ngene iki enggak gelem. Lah gendruwo ngene enggak gelem ini. Lah kowe iki yo kelem ae. Gelem ae. Kok enak to Mbak Kakung? Ngapa enggak enak? Enak sing. Sing kok wet. Oh senengane ngono. Iya oke. Nggih, nggih. Nggih. Pun monggo dikai gak. Senengane pripun? Senengane dupa. Tapi mek wisane iki lho ya. Ora oleh anu, Nggih. ora oleh Sabar iku enggak boleh terus-terusan lho ya. Enggak boleh terus-terusan, jadi hanya sekali ini tok lho ya. Hanya sekali ini loh. Ini mana? Enggak boleh terus-terusan. Ada kurang enggak? Ini kalau anak buahmu tak iki ya sok enak kabeh. Enak to? Sampeyan gak doyan anak buahmu kalau bodo njaluk kae. Sawangen to. Yang mana? Sawangen bodo pengen kabeh kae. Nggih kan? Sing Mbah sing anu di mana Mbah? Menyan. Sing dupa menyan. Rodok rono Mbah Kung, rodok engko natap sampean kok. Enak to? Aku wis biasa awak kok bisa Wah, nggih mboten apa. Nggih. Pak, mungkin anu Mbah Mudin, mungkin Lah sing mantan niku tiyang pundi to Mbah? Mbah Mudin atau Pak RT enggak mau ambil. Mungkin ada Pak RT. Saya bertanya monggo. Mboten nggih. Kena iki gitu kok iki. Nggih pun. Oh, syarat. Monggo, saya nangkap. Rotok ngene rotok. Mbah Mangku. Rotok rono. Niku ada perangkat desane. Oke lah. Ya lho. Nuwun sewu. Rotok rono. Rotok Kenalan dhisik. Niki Mbah Serane. Mbah, Kula Pak perangkat desa. Perangkat desa Duet. Terus umpama sumber iki dibangun sing apik nah ngono piye? Asal napa mboten? Pokoke aku anak. iki lho nggo panganan kok. Dikai nggon. Pokoke nek nggone. Lah jalukmu nggone nek ndi? Ya sing sak pokoke sing kono kowe aja di. Kayak ada di. Mangunmu sing kok kulon ngono Mang. Ya aku mang ngiten apa kok kira iso ra kenak lah. Ya memang ora tak cetok. Kalau Ora iso. Nah,
Tak gawe kendel kok. Sing mboten asal dibangun sing pundi? Sing mboten asal dibangun. Aku yo roh. Kulon kali mong ya. Lah Iya iya. emang ya. Berarti kono enggak usah. Pokoknya sing kan koros iku kowe aja dioros. Oh, kok sitok. Liyane terserah. Heeh. Ya. Rame kene ya wis pinter. Ah. Ngomong gitu. Ya. Cocok. Ya, ngono ya. Aku ki kurang piye wis bae. Enak sih. Ya. Ya diselamati ora? Mulai bar dibangun. Ya mesti. Ya, selamatan biasa ya. Durenan ngono ya. Dikirimi Fatihah ngono ya. Apa? Alah ora angel-angel ndak. Gah, gah. Dadak request berangkat. Ora usah. Nyapa? Loh, lek ra dadi tak parani kowe malahan. Oh. Ya boyo ora dadi berarti paran dhewe perjanjiane Lah sampean. iya, sampean nyapa gelem kok. Pripun sampean wis kadung Iya. ijine. Ngono. Janjane awake. Heeh. Terus Aku ndelok apa? petek. Petek bule sing gudiken apa sing ora? Heeh. Petek putih, ora usah petek putih. Wae rupane. Oh, rupane petek. Lah ngono penak. Gak mulus berarti. Berarti retuk gudikan Pokoknya pada putih, ya. Enggak. Yo, saya ora waras. Berarti wah sing anu kuwi petek potong gak apa-apa. Putih. Oh, Ya, pitik pitik potong, potong ora apa-apa. Wah. Petek sing wes. Berarti tek Jawa no. Jawa no, Bos. Jawa no kuwi. Sing wes saka Mas tau. Rupane. Ya. Sitok lho, kamu wis ngomong sitok. lho. Iya, clear. Kok lek nambah-nambah Pokoknya neh angel-angel pokoknya. Yo. Nek angel-angel parani yo. tak lebur kabeh anak buahmu kene lek angel-angel. Heeh. Jadi Iso. sapa ra iso. Kenal aku dadak. Lu mau cari ora siap kok dadak. Oh, masane. Ya bala ya bala. Tos. Tas teh. Tos sik no. Iya, kalau bala wis. Kareknya PPT. Ya. Enek pusakane ora sing kena dijiko. Oke, aku jelas itu aku ya. Oh ya, engko. Ya sing kok kena mbok cukup. Ya. Aku mulai. Sing abang enggak oleh. Kuwi bakal. Ya. Aku enggak enak kuwi rasane aku nyapa. Lu ngono. Wajib butuh pusaka ya. Jadi itu goni. Dayang-dayang merdayang. Lho tak kei kabeh anak buahmu. Ya oleh ngene kan ya pengen. Ya. Enggak. Ngomong angkat mangi makane enggak aman awakmu enggak ngono apa. Cara. Ya, Sampean terus mengora tak Fatihah matur. ora ngomong lek njaluke ngene iki. Awakmu tak oper-operan. Lah kaget to lho kowe wong bagus ya Ram. Iya. Apa nih? Yes. Napa malih? Dadi sing Ada perlu lagi, disampaikan dari warga. Dari warga napa malih enten sing perlu disampaikan mboten? Intinya Pak Bibit, enggak boleh ganggu lho ya. Kita sama-sama gone beda ya. Kene iku dibangun, ora oleh diganggu, nggone dhewe-dhewe, ngono ya. Nah, ide bolong. Wis to iki lho. Heeh. Enak to? Sip. Enak to? Nah, jalukane. yes. Yes. Putih aku. Nah, Ketonyok. Enak to? Ketonyok. Wis to. Wis to. Sedap sekali. Enak to? siap. Yes. Matur suwun nggih. Mbak Mangku atas informasinya. Wis balik sampean. Melu nen Melu nyandi. Malu mau dhewe. Melu nyandi. Mabluk eh. Sedih lut. Ya wis, melu nanti sire. Melu aku nyang endi? Ya, monggo silahkan. nen ndi? Heeh. Iya wis, ya. Iya, siap iki lho. Oh, Ah. begini kene. Ya. Iki lho. Oh, lebokno. Ya wis. Lebokno.
Ora. Piye? Tapi aja dikunci. Gak. Ya. Ya. Ngene ae lho pena. Nyeluk Lek sampean kapan-kapan aku butuh tak celuk ngono ya. Piye? Lek kapan-kapan aku butuh tak celuk. Pas repot ya. Ya tak kei Ya tak- sampean ya tak oh. ijoli. Pokoknya tak celuk. Aku geduk ping 3. Ya tak Mbah bantu. Mangku. Banyu Naga. Hadir ngono. Bisa teko ora? Kok. Ya, wes saiki ngono ya. Deal. Dil, salaman Sepakat, sih. salaman. Salaman lho, Dil ya. Heeh. Deal. Wes, salaman aku ora. Wes, sip. Heeh. Bolo ya. Heeh. Wes. temen Lho to. Sing ula godi niku. Iki ulo sing ageng. Sing wadon niku. Nggih. Logo niku. Nah, Iya, 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 kan asline kuwi to. Lah iya sing gani ning apa? Nggih, monggo silakan mau tanya. Iya, Mbak Wulan mau tanya. Monggo silakan. Ini ada nggih bintang tamunya monggo. nuwun sewu Mbah Mangku nggih asmane. Nggih, mau tanya apa, Mbak? Mbah Mangku daleme mriki mawon. Kaya kenalan karo wong. Nggih. Mbah Mangku mboten kademen ngeten iki. Mboten adem. Asli mriki. Ket lahirnya sampun nang mriki. Oh, pindah saya mungkin ngoten mboten. Oh, cedek mriki terus pindah mriki ngono menetap. Kok kene iki takon ana ke jamane iku dhisik. Sikon pindahane kene karo-karo bakir. Bakir. Sopo bakir? Lah kene Bakir santrine niku. sesuk bakir. Oh, gara-gara bakir. Oh, Nggih, bakir. goro-goro dipindah teng mriki. Bakir gara-gara bakir. Gara-gara bakir. Saya bakir maksudnya. Maksudnya Ya, kita manggon iki jauh karo bakir. Iya. Bakir itu maksudnya saya bakir. saya suka. Nggih, tapi mboten napa-napa to niki punan. Ilmu bakir. Mboten ganggu nggih kalih warga mriki aman-aman mawon. Aku kurang bocah-bocah. Oh, sing aku Oh, udah. bae. Jenengan Nyapa aku ganggu. jenengan kandhani mboten bisa ganggu. Nyapa diganggu. Ya pene. Aku bocah dolan. Niki kan Sing penting ora mateni. Dolanan biasa. Tapi aja ngetok ngono ya An ya. Yen ora wedi engko wong kadung kene rekreasi nang kene bodho ngetoki. malih mboten mriki. Nah, ya. Lakoni aneh iki pesen-pesen nyanggone wong-wong. Sing lakoni elek-elek piye pesene? Enek pesene apa ora? Aku ya ndak demen. Sing banter lek ngomong kene pesen warga Nggih, pesene pripun? Mosok diweki mendem. pliket-pliket. Oh, Aku berapa kali? Ya. Nggih. Obrolan malam nanti nggih. Pluto niku pliket-pliket. Oh, Ya. Ndak enak bisa. Nggure gak enak bisa. Nggih, Bakir. Bapak Mbah Mangku. Mbah Mangku. Banyu Naga. Anu. Bah. Ini nggon kene tau dikiki nomor apa ora? Digolek nomor apa ora? Sing enek, sing golek wong kene apa wong adoh? Wong kene, teko apa ora kae? Ning kono kan enek ora kae? Enek ora sing tau golek nomor ning kene? Tapi kene, tapi kene ora nek kene. Ning endi? Oh, sing rodok kono, enek. Lek ning kene ora enek kae ora teko. gak teko. Oh. Enten, Pak. Wong ngiceng koyo mang. Ya. Ngono kuwi gampang me. Lah, bener. Lek enek wong golek nomor kuwi ngetoko. Ngetoke tegese danono ben bayu ngono ae. Oh, Ben ora tinggi. Apa? Ada anu Dia mendem. tekek nang kon sanding, ditekek nang kon sanding. Oh, ada sing nggih ngombe kuwi to? Ada. Heeh, kuwi jenenge nggih mendem kuwi. Iki jenenge sing tinggi mendem, Mbah, botol. Wong ben rada mumet-mumet ngono kae lho. Itu botol miras namanya, Mbah. Kendil to. Wong-wonge sing Kalau zaman jenengan usume kendil, Jian. nggone sakniki kuwi jane wong-wong kadang mumet ngono wong. Teler ngono. mabuk. Kuwi sapa Mbah? Mbah? Ya kuwi ala kotrok.
Oh, kerucuk-kerucuk. Kenale. Anak Lah buah. tak kayak ngene. Ngene. Ya. Anak buah ini. Deket dulu iku. Wis tak kayak kene tak suguhi kabeh, Mbah. Enak kok. Penak. Ya, iki lho. Nggih. Wong padha penake tok dhewe wis Nah ya. sampe dulur ngomong wis ngakoni dulur kok jarene. Oke. Terima kasih sudah nggih. Jul ya. Sudah. Nah, sudah ya, ngomong nggih. Jadi terima kasih Mbah Mangku panjenengan bisa kembali ke tempatnya panjenengan nggih. Terima kasih sudah memberikan informasi nggih, persahabatan kita mudah-mudahan piye. Lek kaya anak aja neng kene, Pak. Iya, ora ono. Nun sewu arep lek anak aja ning kene. Kayak anak. Dadi karo apa sing dideleh ning sanding ning kursine, minuman botol aja dideleh ning tempat sembarangan. Nggih. Iki wae botole jare dideleh ning sanding kursine, nesu enggak boleh. Karo lek gaya anak gak usah ning kene. Pliket sing pliket-pliket wau napa nggih. Sing pliket-pliket, Mbah. Lah kaya anak nang kersane kanteng kesorku pas. Ya diomongi harga dipantau, jangan berbuat zina di tempat Awan apa ini. bengi, Mbah? Sore, berarti ora ana wong ro. Lah nek kon kesorku pas. Ya. Ya wis. Wis tak bisa tahu. Nggih. Sampai paling mati. Oh, mesti loro darah warga mriki. Sing nanti loro gak mari-mari. Oh, mestine wonten. Nggih, Mbah, warga mriki. Aku gak peduli warga kene mutu. Uripe dhewe wis beda. Nyatu lah nglakoni ngono ya tak gawe. Mbah sikil apa? Mbah sikil mati separuh. Sampai mati pokoknya. Yes. Pun Mbah Mangku, udah kelamaan kita nggih. Kasihan mediator kita sudah terlalu lama. Nanti lemah nanti nggih. Terima kasih sudah memberikan informasi Mbah Mangku. Nggih, kita mau coba untuk mensadarkan mediator kita. Belum sempurna. Terus. Tarik. Pemirsa lain dunia, Mbak Wulan, Ibu Bening, Adit, kita sudah memberikan informasi dari mediator, dapat informasi dari mediator terkait dengan tempat ini banyak. Dan bisa memberikan manfaat ya. Ya, amin. Ya, oh iya, ini ada gambarnya ya, teknik menggambarnya. Oh ada. Biasanya kita di lain dunia ada gambarnya juga, Mbak. Nah, jadi ada gambar biar apa tujuannya? Biar masyarakat yang belum peka mata batinnya bisa melihat kira-kira sosoknya itu seperti apa gitu. Oh, gitu. Sosok yang ada di sini itu yang paling dominan apa begitu, Mbak? Wah, luar biasa. Iya. Keren ya, ada gambarnya juga. Ada. Saya juga jadi pengen bisa. Pengen bisa gambar juga. Iya. Silakan, nggak apa-apa nanti. Kita yang gambar dari tim kita juga. Jadi dari mana murid itu? kita yang murid di Padepokan Padangati. Nah, di tempat kita sana di Dusun Dawan, Desa Mojosari, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Ya, mungkin selain menggambar ada lainnya mungkin. Sebetulnya kita fokus ke Mbak, untuk pengisian tenaga dalam juga ilmu hikmah. Jadi untuk pusat pengijazahan tenaga dalam dan ilmu hikmah. Nah, tapi kan salah satunya ada kalau ketika nanti masuk seorang itu sudah peka batinnya, dia bisa menggambarkan apa yang dia lihat melalui batinnya gitu. Kita juga loh Mbak, kita menerima pengobatan medis maupun non medis. Oh iya, betul. Saya ini juga pasrah di. Ya nanti saya ini nggih Ya. ada Ya, ruqyah, Oh, ruwatan, pemagaran gitu Mbak. Iya. Jadi kalau jenengan misalnya pengen dipagari gitu ya juga kalau siap nanti silakan datang ke sana nggih, biar tidak diganggu oleh kucing garong. Ya, saya pasti datang. Iya, nggih. Atau mungkin pengen dibuka auranya kita juga ada. Oh gitu. Nggih, bisa nggih. Kita bisa membuka aura. Luar biasa Nggih, pokoknya. maka monggo silahkan datang ke Padepokan Padangati di Dusun Dawan, Desa Mojosari, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Nggih, ada halamannya ini, jalan ini. Nah, ini ada. Oke, silakan datang. Nggih, ini ada alamatnya. Lagi jalan. Nah, nggih. Nggih, pemirsa kita cobalah
untuk menggambarkan biar panjenengan yang ada di rumah juga tidak penasaran. Nah, sosok apa, bagaimana bentuknya. Nah, kalau mungkin cewek nanti mungkin siapa tahu seksi begitu ya, atau mungkin menyeramkan, bisa jadi seseram juga. Wajahnya. Bisa juga cantik. Nah, bisa juga nggih. Makanya nanti kita gambarkan lah. Nggih. Monggo Kang yang bisa gambar. Nggih. Monggo Kang. Monggo. Nggih, assalamualaikum. Nih Kang Aris. Nggih, Kang Aris ini salah satu murid Padepokan Padang Ati. Gimana Kang? Sehat? Alhamdulillah Sehat. Siap? siap. Untuk gambar malam hari ini ya. Siap? Gimana? Namanya siapa yang tadi? Mas siapa? Kang Aris. Mas Aris. Iya. Mas Aris umur berapa Kang? 17. Masih ingat ibu? Ya dong. 17 tapi Cakep, sisanya berapa gitu. Sisanya berapa gitu. Nah, ini termasuk murid senior di Padang Ati karena sudah lama belajar di Padang Ati ya. Jadi pengen kenal, saya juga pengen jadi senior. Oh iya, monggo. Silakan nanti Kang. Padang Ati. Kang Aris, Ya. ada kiat-kiat khusus yang jenengan lakukan sebelum untuk tag di tempat sini, Kak? Sebenarnya ada Gus. Yang pertama berdoa. Ya. Yang kedua, yang paling penting itu kita menghormati yang ada di sini. Oh iya, betul. Makhluk yang dia. Seperti sopan santun atau tata krama. Salam dulu. Ya, salam dulu lah ya. Pokoknya kita datang itu harus salam dulu Iya. Tapi sih terus peralatannya sudah siap, nggih? Sudah siap, Ya, nggih, sudah disiapkan, nggih. Pemirsa, nanti bagaimana kesurannya Kang Aris menggambar sosok-sosok yang ada di sini, tetap ikuti perjalanan kami di Lain Dunia. Sebenarnya Kang Aris sudah hampir selesai menyelesaikan gambarnya yang telah digambar pada malam hari ini. Sosok apa yang muncul di sumber manten di Babatan Duet Wates Kediri. Ye, Kang Aris sudah selesai kan? Sudah Gus. Sudah. Monggo bisa di zoom ya. Ini sambil duduk ya, nggih. Nah, ini sosok yang paling dominan ya. Atau enggak juga sih. Enggak juga nggih. Ya. Ada sosok lain juga? Ada. Nggih. Sosoknya ular tadi Gus yang masuk mediator kita tadi loh. Tadi tapi belum sempat digambar ya. Mau sempat gambar tapi padangannya Gus. Iya. Oh gitu. Nggih, memang terkadang begitu nggih. Jadi sosoknya yang nggak mau digambar. Nggih, ada beberapa sosok ya, berubah-ubah tokoh, gitu. Memang yang waktu kita juga pernah penelusuran itu ternyata sosoknya nggak mau digambarkan. Ya. Sosoknya nggak mau digambarkan. Jadi ketika kita sudah mulai gambar ternyata hilang. Tiba-tiba
tiba-tiba Nggak ada pandangan gitu. kita hilang, ya, blur gitu, kayak di kita itu nggak Ditutup. bisa lihat gitu, kayak tertutup begitu. Gitu Kang Aris ya. Iya. Terus ini bisa dijelaskan Kang, ini sosok apa Kang ini kok seperti perempuan gitu? Saya juga kurang jelas Gus. Nah, Apa kita coba coba saya mediumisasi juga? Hah? Nggak, ini kira-kira jelaskan aja kira-kira sosoknya apa gitu. Ini sosok yang ada di situ Gus. Ya. Iya. Yang katanya tadi yang dimakan sama ular itu loh. Ini sosoknya. Jadi yang perempuan gitu. Ya, namanya Asih. Namanya Asih. Iya. Jadi Asih, yang perempuan itu namanya Asih. Iya. Oh ya. Jadi perempuan yang di konon ceritanya yang menjadi nama dari sumber manten itu namanya Asih. Iya. Oh ya, namanya Asih. Jadi ini sosoknya kurang lebih seperti ini gitu. Iya. Ini sosoknya. Tapi tadi ada sosok yang Gus, yang ngejar-ngejar sosok Asih ini ya. Sepertinya nggak seperti ini Gus. Ini sosok Asih yang gimana ya? Yang terintimidasi dalam kekuatan negatif itu seperti ini. Oh, gitu. Ya, aslinya bukan seperti ini. Aslinya cantik. Aslinya cantik, Ya. cuma karena dia terpengaruh dalam aura negatif Ya, sehingga cuma menjadi penampilannya seperti ini, Ge. Ya. Nah, mungkin warga pernah ada yang Pak apa namanya? Perangkat atau mungkin Pak RT ada yang pernah ketemu sosok perempuan di sini? Pak RT tadi? Pak Bibit? Pak Bibit tunggu di tadi? Oh, ada. Gimana Pak Bibit? Ada nggih? Ada yang pernah tahu. nggih, ada yang pernah tahu sosok perempuan nggih di sini nggih. Berkonde nggih. Bener nggih? Iya. Berkonde. Ini kan. Ada sosok kondenya seperti ini nggih. Belakang bajunya panjang begitu. Agak bungkuk gitu. Agak bungkuk. Nah, nggih, berarti sosoknya sebelah tinggi. Iya. Seperti yang dikatakan oleh Kang Aris tadi, sebelah sana. Nggih, bernama Asih, Pak namanya. Nggih. Sosoknya pakai konde, agak bungkuk begini. Bajunya panjang ini belakang. Ini panjang bajunya. Panjang begitu. Bisa ditunjukkan Mas gambarnya, ditandatangani dulu. Nggih, tanggalnya Nggih, ini sosok sih yang berhasil digambarkan, divisualisasikan oleh Kang Aris dalam bentuk gambar atau sketsa gambar dari AC. Iya. Pemirsa, lain dunia KSTV bahwa kita nggak perlu takut, nggih. Ya, Nggak perlu takut. betul itu. Yang penting bekali diri kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tadi ingat pesannya bahwa ketika kita di sini jaga adab kita, Ya. jaga perbuatan kita, jangan sampai tempat wisata kemudian kita gunakan untuk berbuat yang tidak nggih, berbuat yang diharamkan, buat minuman atau mungkin buat melakukan mesum dan lain sebagainya, nggih. Gunakan tempat wisata untuk mencari hiburan. Ketika nanti pikiran kita sudah fresh, maka kita bisa kembali bersemangat untuk mencari nafkah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti perjalanan kami di lain. Pemirsa lain dunia, kita coba untuk mendeteksi ya. Dalam ini yang bertugas Mbak Bulan Bu Bening. Siap. Itu bisa ya. Ini mohon dibantu Gus, nanti bisa ditransfer energi dulu biar bisa mendeteksi aura-aura atau negatif sosok-sosok yang ada di sini ya kan Mbak. Nanti dirasakan saja. Lanjutnya misalnya nanti ketarik mau kemana, diikuti saja nggih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, diikuti aja kita tetap ikuti di belakangnya kok. Nggih. Siap nggih? Oke, siap. Ya, siap nggih. Siap. Nggih, siap nggih. Dengan arahkan tangannya ke depan. Tangannya arahkan ke depan itu. Nggih. Bisa nggih? Nggih. Arahkan, jangan merem. Merem. Nggih. Boten dibuang ya. Mboten. Arahkan.
di tempat ini nama amruhu tidak ada syai'an ayat lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Surat apa? Silahkan diikuti mawon. Ikuti mawon, Pak. Takut. Ikuti aja. Merem tau mboten? Pun, merem enggak apa-apa, melek juga boleh. Nggih. Enggak usah takut. Nah. Arah ketarik kemana aja diikuti. Terus, ya, Nggih. ya, Nggih. posisi di situ, ya. Nggih. Paling kuat di situ. Nggih, Betul. teko arah mriki. Nggih. Nggih. Tangannya rasa piye tangannya? Berat. Berat, nggih. Nggih. Rasa seperti ditarik. Nggih. Tapi arahnya di sini. Nggih. Tempatnya di sini, ya. Nggih. Nggih. Coba jenengan merem. Coba sama merem. Nggih. Dirasakan sosok apa yang jenengan pegang. Merem mawon. Mboten apa? Betul apa no? Merem. Pun, merem. Dirasake. Nah. Merem. Di telapak tangannya dirasakan. Usah takut. Nah, jenengan kroso ndemok apa? Dilus-lus apa apa? Coba dilus. Dilus-lus. Ini saya takut. Gak apa-apa. Itu sosok apa ya? Coba di nih. Ayo. Apa? Apa? Ayo coba dilus-lus. Tahu nggak? Apa ya? Kayak hewan apa toh? Nah, kayak hewan. Enggak. Bulu. Iya. Ya, ada bulunya. Bulunya Iya. tebal atau bulu tipis? Tebal. Tebel, bulunya tebel. Nah, coba dilus-lus lagi. Dilus-lus lagi. Tingginya seberapa? Coba dilus ke atas. Coba diraba lagi ke atas. Masih terasa nggak bulunya? Terus. Diraba. Ya, terus diraba. Ke atas. Lebih atas lagi coba. Masih terasa nggak? Kayak saya takut. Apa? Gak usah takut. Kita ada di sini, tenang aja. Coba. Enggak kelihatan pokoknya besar gitu. Iya besar, ge. Iya. Oke. Coba sih lagi tangannya masih ke atas, masih megang nggak? Coba lagi tingginya seberapa coba? Lebih berat ke atas lagi. Masih terasa? Iya. Masih. Besar ini. Lah iya. Saya sudah ya. Gak apa-apa. Sudah toh? Sudah. Sudah. Saya nggak berani. Ya. Oke. Iya, sudah. Sudah. Megang Megang apanya? Gak tahu. Yang agak atas itu loh. Agak atas sedikit itu. Nah. Besar itu. Coba dipegang. Botol. Enggak tahu pokoknya besar kayak hewan besar berbulu. Nah, hewan besar berbulu ya. Iya. Ya. Sudah ya, Bu. Sudah, jangan buka matanya. Iya. Ya. Tahu nggak tadi yang panjenengan pegang tadi apa? Enggak tahu. Tapi terasa yang Iya. panjenengan pegang Cuman itu kayak bayang-bayang gitu. berbulu Iya, besar. besar, Iya. berbulunya tebel ya. Iya. Tahu nggak? Itu namanya genderuwo. Iya. Ya, jadi di sini ada sosok genderuwo yang sedang berdiri di sini. Yang jenengan pegang tadi pas sini. Nah, Iya. perutnya sini. Oh, Agak ke atas iya. tadi sini. Jadi seandainya jenengan tadi pegang agak bawah, ya pas irungnya. Iya. Iya ya. Takut. Ye, ini genderuwo. Jadi sini ada genderuwonya yang tadi di sebelah. Ya sebelah sini ya. Nah, ya. Masih kok. Gitu. Iya, besar Ya, sekali. ini ternyata
memang gaib itu begitu guys ya. Kita sebagai praktisi saja kita sebetulnya tidak melihat, tetapi kita merasakan. Karena batin ya. Karena secara alamiah dan naluriah bahwa manusia dan jin itu madanya berbeda gitu. Kalau jin itu adalah makhluk ruhani, sedangkan manusia itu memiliki ruh juga jasad. Jadi jasad kita, mata kita tidak bisa melihat jin. Karena justru mata ini adalah yang menghalangi kita melihat jin. Tetapi hati kita yang digunakan, maka disebut dengan mata batin. Jadi batin. Tapi karena batin kita sudah peka, kita bisa tahu bentuknya sampai sedetail mungkin. Itu menggunakan batin. Ya, jenengan tadi mencoba untuk kita buka radar tangannya dan bisa tahu, wah ternyata di sini ada berbulu dan tebal. Ngoten Mbak? Iya, besar sekali. Terima kasih. Enggak kamu ngambek aja gitu loh, Nduk. Iya, takut toh. Terima kasih Mbak Wulan Ya, sudah membantu kita malam hari ini. Tentu kita masih mau coba deteksi kami nanti. Kira-kira ada apa energi apa yang mungkin bisa kita wujudkan pada malam hari ini. Jadi perjalanan kami di lain. Pada apa yang bisa kita wujudkan pada malam hari ini nggak tahu. Ini kita wujudkan aja. Nanti kita nggak tahu. Nanti kan pengumpulan energi. Ya betul. Kita energi lagi itu berwujud apa ya? Kelihatannya masih ada istilahnya wong Jawa. Terus ada pusaka gitu ya. Pusaka. Namun tadi udah kita izin ke yang kepada yang pemiliknya. pemiliknya tempat ini, Mbah Mangku Banyu Mangku Nogo tadi. Silahkan manggil, katanya banyak pusaka-pusaka. Tapi nggak apa-apa, boleh diminta yang kalau mau silakan. Katanya tadi kita sudah izin. Nah kita coba di sini. Kita coba. Ya, mungkin bisa dibantu, saya mohon dibawakan dulu. Kita ambil terus kita lemparkan di sini, guys. Kita lemparkan di sini sebelum nanti dengan bantu dari arah sana, saya bantu. Ini yang bersih ya, itu ya tempatnya bersih ya, itu ya. Sakit. Dari situ. Siapa nih? Juga jatuh ya. Allah. Gimana? Nih. Loh, ini. Itu mana? Nah, tunggu lihat dah. Bagus. Panas ya. Kita tidak deteksi, kunci dulu. Kelihatannya juga kelihatan maka. Kita tombak sampai tinggi. Aduh. Ini tombak bentuknya, wujudnya tombak seperti ini. Wujudnya.
bentuknya tombak. Kita nggak tahu ya tombak apa namanya. Jelas ini manifestasi yang di sini ya tayang seperti ini. Memang ya energinya kita masih simpan di dalam itu. Jika kita keluarkan ya udah ini seperti ini, bisa nanti bisa dinetralisir dulu karena masih ini kayaknya masih ada energi kan. Gini kurang baik ya. Oke, bagus. Ini netralisir dulu. Tangannya berasap. Baunya terbakar juga. Energi yang sangat kuat sekali ya. Ini kan tadi benturan energi kodamnya dengan kodam saya, ternyata akhirnya apa ya, mengeluarkan asap karena apa ya, semuanya agak terbakar energinya ini. Ini kalau dinamakan keris Tombak apa ya, Mbak yang kami tombak apa Mbak namanya? Tombak totok. Tombak totok. Mungkin ada fungsinya buat ini dipegang dagang atau tempat-tempat. Ini bisa gimana bisa di ini Mbah No ini yang salah satu kolektor pusaka pesan haji. Nah, ini tombak totok biasanya untuk tempat atau rumah di pertigaan. Tempat yang ditotokkan. Oh gitu. Atau orang yang jualan atau di warung-warung yang ditotokkan gitu. Biasanya penjaga lah, buat penjaga. Oh gitu, buat penjagaan gitu. Tapi tetap kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala nggih, hanya sebagai perantara saja. Sebagai perantara saja. Nggih, betul-betul sebagai perantara. Kita tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara, salah satu perantara. Kalau kita punya rumah yang pas atau toko ditotokan ini berarti misalnya pertigaan otok ngono ya. Ya, itu. Ya, itu bisa Kemungkinan Buangan atau buangan ya. Ini zaman apa, Mbak? Buangan. Eranya ini Mataram ini. Mataram nggih. Mataram kuno. Berarti lama ini sepuh nggih? Iya. Ya. Masuk sepuh. Kalau dilihat dari apanya Besinya, Pak? dari besinya ya. Nah, tapi nanti anunya marah nanti kalau diteng. Oh gitu nggih. Jadi sebetulnya kalau bagi pecinta atau kolektor keris pasti tahu ini keris. Ini apa namanya? Pesan haji tentunya akan tahu ini tombak jenisnya apa, fungsinya untuk apa dan itu eranya apa karena dilihat dari peksi ya Ya, dari besinya. Besi Ini ya, besinya besi. pelosan. Nggih. Nggih, dari besinya. Jadi kemungkinan eranya Mataram kuno. Mataram kuno. Jadi Mataram kuno itu ya sebelum Ya, sebelum sama Tikan belum ini kan. Sebelum corona ini itu sampai tayang-tayang di sini mungkin udah lama. Tapi mungkin sini lah. Dunia dulu. Nggih, nggih. Terima kasih penjelasannya. Nggih. Nggih. Ya pemirsa, lain dunia ini hanya manifestasi wujud dari pusaka yang berhasil kita wujudkan pada malam hari ini. Energinya lumayan kuat dan diperkirakan pada masa era Mataram. Nah, jadi tentu kita tidak boleh percaya dengan benda-benda seperti ini. Kita tetap percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita simpan, kita koleksi karena ini adalah warisan budaya Jawa tentunya. Nah, bagaimana keseruan kita perjalanan selanjutnya? Mungkin juga di tempat-tempat selanjutnya nggih. Nah, tetap ikuti perjalanan kami di lain dunia. Pemirsa lain dunia, tibalah kita saatnya berada di ujung acara lain dunia. Penelusuran kita malam hari ini di Sumber Manten di Dusun Babatan Desa Duet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Kira-kira ada kesan-kesan apa Gus? Pertama Gus, tentang lokasi ini. Nah, karena jenengan dari mana Gus? Monggo bisa dijelaskan ke dari Ngantru Pondok Nasrullah. Oke, bisa dijelaskan Gus. Kalau kesannya di sini ada ya lumayan lah, maka ekstrim. Di situ tempatnya. Ada pohon besar. Ini banyak makhluk halus, makhluk astral yang banyak sekali di sini. Makanya makhluk-makhluk ini
hidupnya ya di sekitar sini aja gitu. Nah, yang penghuninya sini. Karena di sini ini ada istilahnya rojo, kayak ada rajanya gitu loh. Ada rajanya. Ada rajanya, ada di sini makhluk apa itu anak buahnya sangat banyak sekali gitu. Banyak sekali. Itu tadi Mbah Mangku Banyunogo tadi, itu rajanya tadi gitu loh. Ya, meleng-melengnya pesan-pesannya ya pokoknya jangan buat mesum di sekitar sini, buat berbuat jelek dibuat sini, yang mintanya tadi yang disampaikan kepada Nganu jangan istilahnya buat kejelekan lah, mintanya buat kebaikan semua di sekitar ini. Ya, sama-sama makhluk nggak saling mengganggu gitu. Mbak Wulan, Bu Bening, kira-kira bagaimana kesan-kesannya ketika hari ini ikut perjalanan kami pertama kali di tempat ini, Mbak? Ya memang saya pertama kali ikut acara Lain Dunia ini. Ya apa ya, saya ngeri, ada rasa takut juga, kayak tempatnya angker gitu. Saya juga tadi sempat ngerasakan ada gendruwo tadi yang berbulu tadi lah pokoknya yang saya pegang tadi ya. Selain itu pun saya juga ngerasakan kayaknya di daerah sini hawanya itu mistis gitu loh, ngeri. Tapi yang belakang tadi yang tunjuk-tunjuk ini masih ya kayak ngikut, kayak mau ngikut gitu loh. Kan saya juga was-was sampai noleh ke belakang, kayaknya rasanya di belakang masih ada yang ngintai kita gitu. Ya. Oke, terima kasih Bu Sabir yang pernah hadir malam hari ini ikut di perjalanan kita Lain Dunia. Mbak Wulan, Bu Bening juga terima kasih. Ikuti terus perjalanan kami di Lain Dunia KSTV. Terima kasih, insyaallah mungkin nanti kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Pemirsa Lain Dunia, tiba kita saatnya di ujung acara Lain Dunia. Tentu banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil pada perjalanan malam hari ini. Nah, pelajaran yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada para pemirsa bahwa ternyata penghuni asli sini, gaibnya penunggunya di sini, tentu juga ketika kita datang ada etika ketika kita datang. Ya, ketika kita tadi datang sudah kita bacakan doa, tawasul, bacakan Fatihah, ternyata masih minta oleh-oleh. Maka ini pelajaran berharga buat kita. Ketika kita datang ke suatu tempat, alangkah baiknya kita membawa oleh-oleh buat si penghuni rumahnya. Apalagi kalau kita datang ke tempat tetangga kita, tempat saudara kita, ke tempat sanak famili kita. Kalau datang jangan sampai tangan kita kosong. Karena ketika tangan kita datang itu tangan kosong, nggak bawa oleh-oleh, tentu tuan rumah juga berpikiran bagaimana begitu ya. Yang goib saja marah, apalagi yang gohir, yang kelihatan. Gitu, pelajaran berharga ini buat kita semuanya, buat pelajaran kita berharga. Nah, kedua, bahwa ini tempat ini buat tempat wisata yang tentu nanti akan dikelola oleh desa. Nah, bagi warga-warga yang mau datang, silahkan datang ajak temannya, tetangganya, calonnya, tetapi jaga etika ketika panjenengan berada di tempat ini. Jangan jadikan tempat ini sebagai ajang prostitusi, sebagai tempat untuk maksiat lah di tempat sini. Tentu penghuninya sini akan marah. Bagaimana ketika ada tamu yang datang ke tempat kita kemudian dia melakukan perbuatan yang asusila di rumah kita, pasti kita juga marah. Itu pelajaran yang berharga buat kita. Yang ketiga, bahwa gaib itu ada. Jadi kita bisa berhasil wujudkan bahwa sebagai tanda oleh-oleh kita bahwa ada. Tetapi kita tidak boleh mempercayai benda-benda seperti itu, karena kekuatan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bekali hatimu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap hatimu terjaga dan hatimu bisa berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikuti perjalanan kami di tempat-tempat selanjutnya, tetap ikuti perjalanan kami di KSTV pada hari Kamis pukul 22.00 dan hari Sabtu pukul 22.00 di KSTV Kediri. Dan jangan lupa tayangan selengkapnya juga akan tayang di YouTube channel Padang Hati Official. Ikuti perjalanan kami di Lain Dunia.